Oke, baik. Karena sudah masuk waktunya jam 10.15, kita mulai pembelajarannya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di program Ocean Free Class Preparation. Kali ini kita akan belajar topik tentang matematika kelas 10. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya matikan dulu biar tahu wajah saya. Nah ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahyudin. Saya pengajar matematika di bimbingan belajar Ocean Education. Alhamdulillah, sampai sejauh ini saya sudah mengajar selama kurang lebih 10 tahun. Pengalaman mengajar saya baik di sekolah atau di bimbel Ocean sendiri. Baik, itu saja mungkin perkenalan singkat saya. Langsung kita ke slide. Mohon dipersiapkan ya buku dan catatannya adik-adik semua. Iya. Baik, kita mulai. Oh, maaf. Nah, baik teman-teman semua, selama pembelajaran ini kita akan coba membahas topik tentang fungsi komposisi dan inverse. Tapi sebelumnya saya coba pembukaan dulu. Menurut kalian matematika itu seperti apa sih? Gitu. Pasti image-nya matematika itu adalah sebuah mata pelajaran yang menyulitkan. Nah, di sini ada meme yang lucu. Matematika itu gimana sih sebenarnya? Nah, di sini ditulis ngerjain matematika panjang, tapi hasilnya salah. Itu seperti udah semangat PDKT tapi cuma di PHP-in. Nah, itu keseringannya seperti ini ya. Matematika itu caranya panjang sekali. Tapi kita sudah ngerjainnya semangat, tapi ujung-ujungnya salah. Nah, gitu. Nah, itu seperti, sini tulisannya itu seperti semangat PDKT tapi cuma di PHP-in. Nah, seperti itu. Kadang-kadang matematika seperti itu. Tapi tidak juga sebenarnya. Tidak perlu cara yang panjang, kadang ada cara yang cepat, tapi jawabannya benar. Tapi ada juga seperti ini. Caranya sudah panjang, tapi hasilnya salah pula. Nah, kesalahan ini biasanya disebabkan oleh karena adik-adik yang kurang teliti dalam pengerjaannya. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian ada lagi nih dalam matematika khususnya. Nah, mungkin di kalian juga ada benernya atau ada enggaknya. Peraturan dalam matematika. Kalau ngerjainnya gampang, berarti jawabannya salah. Kadang ada benernya juga. Tapi kadang ada salahnya juga. Jadi tidak selalu ya matematika itu ngerjainnya sulit, pasti benar. Tapi kadang juga bisa juga kalau dia ngerjainnya mudah, bisa juga benar seperti itu. Jadi relatif lah. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, sebenarnya matematika itu bagaimana sih? Nah, hidup itu ibarat matematika. Jadi, sesulit apapun sebuah masalah, pasti ada penyelesaiannya. Jadi memang kalau menurut saya, belajar matematika itu adalah belajar tentang hidup gitu. Jadi kalau kita
maksudnya dalam matematikanya itu bisa, insya Allah dalam kehidupan pun, karena di dalam matematika itu kan selalu mencari solusi atau selalu mencari penyelesaian. Itu pasti di dalam kehidupan pun kalau ada masalah kita harus cari penyelesaian, jadi bukan ditinggalkan. Jadi kalau kalian terbiasa, kalau ada soal susah di matematika terus kemudian ditinggalkan, nah itu biasanya di kehidupan nyata pun seperti itu. Kalau menemui masalah bukan dicari solusinya tapi ditinggalkan. Biasanya seperti itu. Oke. Istirahat dong. Kita lanjut. Baik. Nah ini sebelum kita mulai. Mulai. Di sini saya coba membandingkan topik matematika di kurikulum nasional dan di kurikulum Cambridge, karena di sini teman-teman sebagian ada yang berasal dari sekolah nasional dan ada juga yang berasal dari sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge. Nah, bisa kita lihat, kita perhatikan di sini untuk kurikulum nasional sendiri, topik atau materi matematika yang akan diajari, yang akan dipelajari di kelas 10 diantaranya adalah ada persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian pertidaksamaan rasional dan irasional, sistem persamaan 3 variabel, sistem persamaan 2 variabel, fungsi dan grafik, fungsi komposisi inverse, dan trigonometri. Ini untuk yang sekolah yang menggunakan kurikulum nasional untuk topik matematikanya di kelas 10. Kemudian untuk yang menggunakan kurikulum Cambridge, di sini ada understanding measurement, kemudian ada further solving of equation, inequalities. Nah ini persamaan dan pertidaksamaan. Ada trigonometrinya juga, ada managing money. Ini kaitannya seperti topik untung, rugi, kemudian menabung di bank, seperti itu. Nah ini masuk ke managing money. Ada graphs, ini grafik persamaan kuadrat, biasanya grafik lengkung dia. Kemudian ada more equation, di dalamnya ada ini composite and inverse. Nah, ini adalah sama seperti di sini, fungsi komposisi dan inverse. Kemudian ada transformasi geometri, ini perubahan bentuk geometri, ada probability. Probability itu kalau dalam bahasa Indonesianya adalah peluang. Bahasa Indonesianya peluang. Nah, topik yang akan kita pelajari adalah topik irisan antara kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge ini, yaitu adalah di sini dia, di komposisi fungsi dan inverse di kurikulum nasional, dan di sini adalah more equation, composite and inverse. Composite and inverse itu adalah sama dia, fungsi, komposisi, dan inverse. Oke. Sampai sini. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau kita lanjut. Pak itu pakai apa Pak ya? Kita lanjut ya. Sumpah. Baik. Udah. Lanjut. Mohon disiapkan buku dan catatannya. Ataupun kalau nanti tidak cukup waktu, kalian bisa screenshot ya. Screenshot slide-nya untuk mengerjakan soalnya. Pengenalan. Baik, kita lanjut. Oh, maaf. Sebentar. Fungsi komposisi dan inverse. Lanjut.
definisi dulu. Definisi fungsi. Baik. Ini definisi fungsi di kelas 9 ya. Kalian pernah belajar definisi fungsi. Oke, yang pertama, fungsi merupakan bagian dari relasi yang mempunyai ketentuan khusus. Yaitu ketentuan khususnya, daerah asal memiliki kawan dan tidak mendua. Oke, sekali lagi, fungsi merupakan bagian dari relasi yang mempunyai ketentuan khusus, yaitu daerah asal memiliki kawan, semua daerah asal memiliki kawan, dan tidak mendua. Oke, berikutnya lagi ada istilah domain. Domain merupakan daerah asal fungsi. Yang berikutnya adalah kodomain. Kodomain itu adalah merupakan daerah kawan fungsi. Nanti saya jelaskan ya, ini masing-masing definisinya di gambar ini. Kemudian berikutnya adalah range. Range adalah merupakan daerah hasil fungsi. Nah, ini saya jelaskan di diagram panah di sini. Fungsi merupakan bagian dari relasi yang mempunyai ketentuan khusus. Daerah asal memiliki kawan dan tidak mendua. Di sini ada domain, kodomain, dan range. Oke. Nah, gambar yang pertama ini merupakan relasi. Gambar ini merupakan relasi. Di sini ada tulisan Ria, pop, Rian juga suka pop, kemudian suka rock, suka jazz. Relasinya ini hobi musik ya, musik kesukaan. Kemudian Reni itu suka rock, suka jazz. Kemudian Revi suka jazz. Nah, ini tidak mempunyai ketentuan. Jadi bebas hubungannya. Rian suka 3, boleh. Pop disukai 2 orang, boleh juga seperti itu. Tapi kalau fungsi, dia mempunyai ketentuan. Sekali lagi, relasi itu lebih umum. Jadi tidak ada ketentuan. Jadi satu orang boleh suka 3, kemudian 1 di sini di sini boleh disukai 2, seperti itu, bebas. Nah, fungsi ada ketentuan lebih khusus lagi. Dia bagian dari relasi, tapi dia mempunyai ketentuan khusus. Yang pertama, semua daerah asal memiliki kawan. Nah, daerah asal dari fungsi itu mana? Daerah asal itu adalah yang di sini. Yang di sebelah kiri, ini semua namanya daerah asal. Daerah asal itu tadi sebutannya apa tadi? Domain. Daerah asal itu domain. Kemudian daerah kawan itu kodomain. Ini dari fungsi. Nah, ini semua daerah yang di sini adalah kodomain. Kemudian ada lagi range. Range itu merupakan daerah hasil dari fungsi. Range adalah merupakan bagian dari daerah kawan, tapi yang mempunyai teman di daerah asal. Jadi range di sini, kalau di gambar ini, maaf, sebentar, saya perbesar. Jadi kalau range di sini, berarti range-nya adalah hanya 1, 2, 4, dan 9. Jadi range-nya hanya 3. 1, 4, 9. Domainnya mana? Domainnya semua ini. Domainnya berarti kalau di sini kalau bisa kita tulis. Sebentar. Domainnya berapa? Berarti semua itu. Min 3, min 2, min 1, 0,
1, 2, 3. 3. Kemudian ada lagi kodomain. Kodomain mana? 1, 4, Kodomain. 9. Kodomainnya adalah 1, semua yang di sini. 1, 4, 6, 9. 9. 6, 9. Yang terakhir range-nya. Range-nya 1, Ya, 4. Range-nya mana? Ya, dia Range-nya hanya 1, atas. 4, 9. 4, 9. Seperti itu. Dino laptop naon atuh? Saya ulangi kembali, domainnya itu adalah semua yang di sini, ini domain. Kodomain, semua yang di sini. Range-nya adalah bagian dari sini yang ada kawannya di domain. Jadi hanya range-nya 1, 4, 9. Seperti itu. Bisa dicatat atau di screenshot. Silakan. Iya. Oke, kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini ada pertanyaan. Dari keempat gambar ini, mana yang merupakan relasi atau fungsi? Jika merupakan fungsi, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, silakan coba didiskusikan. Ini ada A, B, C, D. Silakan. Yang pertama tentukan dulu. Dia relasi atau fungsi. Kemudian tentukan alasannya. Yang kedua, kalau dia fungsi, tentukan domain, kodomain, dan range-nya. Silakan, coba dilihat. Ini saya perbesar. Yang A fungsi. B relasi. B sama D relasi. C fungsi. Iya. A sama C fungsi, B sama D relasi. Iya. Iya. Untuk domainnya yang P, T, R, dan V. Domainnya yang A, B, C. Oke, baik. C kok Kita domainnya cek 11. sama-sama. Kita cek sama-sama yang A.
Yang itu apa? Yang A itu apa? Yang A itu fungsi. Yang A itu dia merupakan apa? Ini adalah ya, fungsi. Ini fungsi. Ciri fungsi apa? Ya, maaf, biar saya Fungsi saja daerah asal memiliki yang kawan menulis. dan tidak mendua. Ini fungsi karena apa? Semua himpunan A ada temannya di Q. Oke, kemudian tidak ada yang mendua dari daerah asal, makanya dia disebut fungsi. Kak, Pak, ini kan di Q ada yang nggak punya teman. 1. Ya, itu kan di daerah kawan. Kalau di daerah kawan tidak punya teman, itu nggak apa-apa. Tapi di daerah asalnya harus punya kawan semua. Dan dia tidak boleh mendua di daerah asal itu. Maka dia merupakan fungsi yang A. Oke, kalau dia fungsi, kita lanjut ke step berikutnya. Yang A fungsi, berarti domainnya apa? Domainnya yang A ini, saya tulis D aja lah. Domainnya apa? Daerah asalnya itu ya A, B, C. Kodomainnya semua yang ada di Q. 10, 11, 12. Range bagian dari kodomain yang mempunyai teman di domainnya. Berarti hanya 10 dan 11. Oke. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, kita lanjut. Yang B. Yang B bagaimana? Fungsi atau bukan? Yang B relasi. Yang B ini ini relasi. Relasi. Kenapa Pak relasi? Yang pertama, Yang C ini tidak dia. ada teman dan B mendua. Ini tidak boleh sendiri. Nah, itu tidak boleh. Kemudian apa lagi? Yang mendua. Dia daerah asal mendua. Jadi nggak boleh suka sama 2 orang itu nggak boleh. Jadi harus 1, gitu. Dari daerah asal harus 1. Nah, maka dia relasi. Kalau relasi berarti tidak perlu menentukan domain, kodomain, dan range-nya. Oke, jelas? Kita lanjut ke yang C. Yang C, apa ini? Fungsi. Sekarang yang C, Fungsi. coba diperhatikan. Yang C ini adalah Fungsi. fungsi. Yang C fungsi karena semuanya punya teman. Ini punya teman, kemudian tidak ada yang mendua. Dari A suka ke 10, B 10, C 10. Tidak ada yang mendua dari daerah asal. Maka dia fungsi. Oke, kalau fungsi kita cari domain, kodomain, sama range-nya. Ini berarti domainnya ABC. A, B, C.
kodomainnya 10, 11, 12. 12. 10, 10, 11, 12. 11, 12. Range-nya berarti 10. hanya 10. 10. Oke, yang terakhir, yang D. Yang D ini apa? Relasi. Relasi, Pak. Yang D itu relasi. Ya. Oh iya benar, relasi bagus. Kenapa relasi? Karena ada yang mendua. Semuanya punya teman kok, Pak. Tapi lihat ada yang mendua. Oke, jadi seperti itu. Membedakan mana yang relasi, mana yang fungsi, dan menentukan domain, kodomain, dan range. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke, berikutnya menentukan domain dan range dari sebuah fungsi. Contoh seperti ini. Untuk contoh satunya dulu. Oke, bagaimana menentukan contoh satu? Misalkan sebuah fungsi didefinisikan adalah sebagai X kuadrat. Maka domain atau daerah asal dari fungsi ini adalah yang bisa masuk ke sini angka berapa saja? 1, 2. Yang bisa masuk menggantikan X kuadrat, maksud saya. Menggantikan X di fungsi X kuadrat. Angka yang bisa masuk menggantikan X, angka berapa saja? Nah, untuk domain, itulah domain. Jadi, angka yang bisa masuk di sini adalah, itu namanya berarti domain. Yang bisa menghasilkan suatu nilai, itu adalah domain. Yang bisa masuk di X ini adalah semua angka. Mau dia negatif, mau dia pecahan, mau dia 0, bisa masuk untuk menggantikan X. Makanya domainnya di sini disebut X, ini anggota ya, E itu X, anggota bilangan real. Atau untuk semua nilai X bisa masuk ke sini. Seperti itu. Kemudian, untuk range-nya itu adalah hasilnya. Range itu tadi kan definisi sebelumnya adalah daerah hasil. Nah, sekarang kalau kita operasikan, X-nya dimasukkan, kemudian kita operasikan dikuadratkan, hasilnya gimana? Nah. Mau apapun X-nya, kalau kita masukkan ke sini, hasilnya akan apa? Positif. Misalkan, Positif. kalau kita masukkan 0 aja, misalkan X-nya 0. Berarti akan jadi 0 kan, dikuadratkan 0 kuadrat akan jadi 0. Kalau kita X-nya min 3, akan jadi berapa? Min 3, 4, 2. 9. Nah, mau berapapun X-nya, misalkan Pak, misalkan desimal gimana? Boleh, misalkan negatif berapa? Negatif 1,5. Ini akan jadi, kalau dikuadratkan, akan jadi positif 2,25. Nah, hasilnya akan seperti apa? Mungkin nggak X kuadrat itu menghasilkan negatif? Mungkin nggak dia hasil X kuadrat menghasilkan negatif? Tidak akan mungkin. Mungkinkah dia akan menghasilkan 0?
Iya. Mungkin nggak hasil ini akan menghasilkan bilangan positif? Iya. Makanya daerah hasilnya dia tidak mungkin negatif. Berarti dengan kata lain, range-nya adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Sampai sini, ada pertanyaan? Ada, Pak. Bisa dicatat atau di screenshot. Silakan. Ada, Pak, jawabannya, Pak. Diam. Pak, di situ, Pak. Tuh, Pak, dengar ya. Baik, kalau sudah, saya kasih contoh berikutnya lagi. Contoh berikutnya. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Nah, ini juga. Baik, ini sudah ada jawabannya. Nah, penjelasannya seperti apa? Oke, untuk domain dulu. Domain. Ya, silakan. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, Iqbal. Kita lanjut dulu ya. Maaf. Ini untuk menentukan domain dan range dari fungsi berikut, bagaimana caranya? Kita lihat. Pertanyaan di chat aja ya. Pertanyaan di chat aja. Ini sepertinya ada kendala di Zoom-nya atau settingannya ini. Saya tidak bisa mendengar. Jadi makanya saya perlahan-lahan. Bisa di chat aja kalau ada pertanyaan. Silakan. Ini sambil saya menjelaskan dulu yang ini, topik untuk contoh yang berikutnya ini. Oke, baik. Domain dari fungsi fx sama dengan akar x1. Yang pertama, angka berapa saja yang bisa masuk di sini, yang bisa menghasilkan sebuah nilai? Angka berapa saja? Angka desimal, Pak? Iya, benar. Angka negatif, Pak? Negatif, kita lihat. Kalau biar dia bisa dioperasikan atau menghasilkan, ya, Silvi. Bentar, saya cek dulu. Kalau tanda lebih kecil berarti di atas angka 0 kah? Kalau tanda lebih kecil itu berarti ya di bawah angka 0, Silvi. Ya. Oh, kalau lebih besar daripada angka 0 berarti ya dia positif. Seperti itu. Nah, ini saya jelaskan dulu. Kalau dia suatu bilangan di dalam akar.
boleh negatif nggak? Enggak. Tidak boleh. Enggak. Boleh 0 nggak? Enggak. Boleh. Boleh positif? Pasti. Dia boleh positif. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kan satu kesatuan itu di dalam akarnya X-1. Sekarang X-1. Ini akar. Kan kalau negatif nggak boleh. Kalau 0 boleh. Berarti kalau 0 dulu aja. Nah, ini sama dengan 0. Maka X sama dengan 1. Berarti biar positif berarti X-nya harus lebih besar daripada 1. Untuk biar jadi positif ini, berarti X-nya lebih besar daripada 1. Sama dengan 1 boleh. Lebih besar daripada 1 boleh. Berarti kesimpulannya X-nya untuk domainnya lebih besar sama dengan 1. Seperti itu. Tadi yang tanya siapa? Saya cek dulu. Ya, jadi seperti itu untuk menentukan domainnya. Ada lagi yang tanya ini, Pak, kok bisa akar -1 jadi 1? Akar -1 jadi 1. Nggak bisa ya? Akar -1 mana? Oh, ini maksudnya ini kali. Ini bukan -1, ini X. Ini X, ini -1. Nah, sekarang dalamnya kan X-1. X-1 ini, kan tadi kan asumsinya ini. Akar A. Nah, A-nya itu tidak boleh negatif. Yang berikutnya, A-nya boleh 0. Yang berikutnya, A-nya boleh positif. Nah, sekarang, X-1 ini kan soalnya X-1 nih. Ini X-1. Maka X-1 sama dengan 0 boleh. Berarti X-nya sama dengan 1 boleh. Kemudian berarti X lebih dari 1 boleh nggak? Boleh, karena hasilnya akan jadi positif di sini. Berarti minimal dia boleh sama dengan 1 atau lebih besar daripada 1. Maka bisa domainnya X lebih besar sama dengan 1. Sama dengannya boleh, lebih besarnya boleh. Tapi yang tidak boleh kurang dari 1. Karena kalau kurang dari 1 hasilnya ini akan jadi negatif. Itu yang menentukan domainnya. Oke. Sama. Nah, berikutnya kuisnya. Kuis itu terakhir. Latihan soalnya nanti habis ini ada latihan soal. Oke, nah berikutnya range. Nah, range-nya gimana nih? Oke. Range-nya hasilnya apa? Assalamualaikum. Kalau tadi sudah menentukan domainnya, range-nya hasil yang dihasilkan ini kan range-nya bisa berarti bisa positif, bisa negatif juga kan? Akar dari 4. Akar dari 4 itu kan plus minus 2. Gitu. Hasil dari akar itu bisa negatif, bisa positif, bisa 0. Bisa desimal. Makanya di sini X anggota bilangan real atau X merupakan semua bilangan range-nya. Sampai sini ada pertanyaan untuk contoh yang kedua ini. Sebelum saya lanjut ke latihan.
Kalau yang nanya chat Ada? aja. Oke, kita lanjut berarti. Kalau mau nanya chat aja guys. Kita lanjut. Oke, ini. Silakan. Saya kasih waktu 5 menit ya, kurang lebih ya. Nanti kita bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan via chat aja, karena saya tidak dengar suaranya. Hah? Nanya, kok bukunya ini? Ayo penjelas. Tentang dari lo. Ya, maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan, kurang jelas, bisa tanya via chat ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit lagi, nanti kita bahas. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan via chat. Ya, nggak apa-apa, salah. Ya, kodomain daerah asal. Nggak apa-apa, salah ya, namanya latihan. Nomor 2 yang B. Bentar. Nomor 2 yang B itu 1 per X plus 1. Nah, itu biar menghasilkan sebuah nilai, X-nya harus berapa, atau X-nya nggak boleh berapa. Karena kalau dimasukin itu nanti nggak bisa dioperasikan. Nah, itu domain juga. Misalkan X-nya nggak boleh ini. Nah, itu domain juga sebenarnya. Gitu. Kalau matematika salah, nggak apa-apa ya. Namanya latihan. Nomor 2, sama seperti yang tadi, cari domain dan range-nya di slide sebelumnya itu. Kan ada sebuah fungsi, tentukan range domain sama range-nya. Range itu X-nya berapa saja biar dia menghasilkan nilai. Range-nya itu, oh masih bingung. Oke, kita bahas ya. Oke, baik. Ini bisa dicek yang sudah mengerjakan. Yang pertama ini, nomor 1 bagian A.
Itu relasi. Ya, Relasi. bisa dicek. Relasi kenapa? Ini Karena C kasih tahu lah. cewek Oke, tidak boleh dua. Berikutnya, Fungsi. Fungsi. B. Fungsi. Relasi atau fungsi? Fungsi. Fungsi. Fungsi Fungsi. Semuanya tidak ada yang mendua. Dan memiliki kawan. Dan daerah asal semuanya Punya ada kawan. teman. Ini kan daerah kawan. Kalau ini daerah kawan tidak apa-apa. Tidak masalah. Lanjut. Oh, domain kodomainnya ya. Ya, domainnya ini domain. 1, 2, 3, 4. Ini domain. Kodomain ini. ABCD. ABCD. Ini range-nya. Range-nya BC. Oke, yang C. Yang C Relasi. itu udah jelas Relasi. relasi. Sama P sama Ini salah, ini salah, ini Mendua. pun salah. Jadi relasi. salah semua. Oke, seperti itu. Yang nomor 1. Yang B. Baik, yang nomor 2. Kita bahas. Yang A. Domainnya. Yang D enggak, X yang bisa masuk ke sini. Ini tanda apa ini? Kalau ada tanda gini namanya? Itu Ini tanda mutlak. ya mutlak. Atau dalam bahasa Inggris biasanya ini absolute. Ya. Mutlak itu apa artinya? Mutlak artinya mau berapapun yang dimasukkan ke X, angka berapapun, dia mau negatif atau positif, tetap yang diambil dia akan jadi positif. Sekali lagi, tanda mutlak ini, X-nya di dalamnya artinya mau angka berapapun, mau dia negatif atau positif, tetap dia akan jadi positif. Oke, berarti kalau domain, daerah asal, X yang bisa masuk di sini, berapa saja? Ya, X-nya ya semuanya berarti bisa. seluruh Berarti yang ini, bilangan real. domainnya adalah X-nya anggota real. Atau semua anggota, X-nya adalah semua bilangan. Nah, sekarang range-nya. Range-nya gimana? Sekarang mau dia negatif akan jadi positif. Berarti nilai yang terkecil itu berapa sih yang bisa dihasilkan dari sini? Kalau kita masukkan misalkan 0 masuk ke sini, kan dia akan tetap 0. 0 plus 1 berapa hasilnya? Akan jadi 1 ya. Benar. Oke. Kalau kita masukkan min 1, masukkan min 1, tapi jadi positif kan? Akan jadi positif, maka positif 1 plus 1 jadi berapa? 2. Jadi 2. maka akan semakin besar. Kita masukkan berapa lagi? Misalkan 3. mau Pak kalau desimal yang lebih kecil boleh, misalkan setengah. 0,5 X-nya. Kalau kita masukkan jadi 1,5. Nah, kalau kita lihat dari angka-angka yang dihasilkan, 1, 2, 1,5, maka angka minimum yang paling kecil didapat atau yang dapat dihasilkan berapa? 1. Selanjutnya, mau diisi berapapun, itu kalau X-nya 0 akan menghasilkan 1 nilai minimumnya. Kalau selain 0, mau berapapun,
hasilnya akan selalu lebih besar daripada 1. Maka bisa kita ambil kesimpulan range yang akan dihasilkan dari fungsi yang A ini adalah X itu akan selalu lebih besar atau sama dengan 1 range-nya. Sampai sini ada pertanyaan. Silakan bertanya lewat chat. Saya tunggu. Kalau tidak ada, saya lanjut yang B. Jelas ya? Jelas. Oke, baik. Kalau sudah jelas, saya lanjut yang soal B ini. Oke. Domainnya fx sama dengan 1 per x plus 1. Oke, ini. Sekarang angka berapa saja yang bisa masuk menggantikan di x gitu, domainnya. Biar dia bisa dihitung. Atau sekarang kalimatnya dirubah. Angka berapa yang tidak boleh masuk menggantikan X di situ? Negatif. Angka berapa yang tidak boleh Berarti menggantikan X kurang dari 0. di situ? Ada nggak angka berapa yang nggak boleh masuk menggantikan X? Negatif. Ah, -1. Benar. Kenapa -1 nggak boleh Kurang dari. menggantikan X? Ayo. Kenapa nggak boleh? Tadi Belinda jawab. Kenapa Belinda nggak boleh masuk di situ menggantikan X? Karena Nanti jadi 1. karena apa? 0. Penyebut itu tidak boleh sama dengan 0. Masih ingat penyebut, pembilang, penyebut pelajaran SD ya? Adalah angka yang di bawah pecahan. Pecahan, angka yang di bawahnya itu adalah penyebut. Penyebutnya tidak boleh 0. Maka X plus 1 itu tidak boleh 0 dia sebenarnya. Maka ini operasinya X sebenarnya tidak boleh sama dengan -1. Seperti itu. Nah, ini sama saja sebenarnya domainnya. Ditulisnya seperti itu juga boleh. Domainnya adalah X tidak boleh -1. Berarti dengan kata lain, selain -1, X-nya bisa masuk ke situ. Gitu. Atau dengan kata lain bisa juga ditulisnya oh iya, ini mohon di mute peserta yang ini karena ada suara masuk ke grup ini. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, bisa ditulis seperti ini, domainnya X tidak boleh sama dengan 1, atau penulisannya bisa seperti ini, X kurang dari -1 dan X lebih besar daripada -1 juga boleh. Ya, jadi ada dua macam penulisan. Bisa yang seperti ini, X tidak boleh sama dengan -1 domainnya, atau bisa ditulisnya seperti ini. X lebih kecil daripada -1 atau X lebih besar daripada -1. Bisa dua macam penulisannya. Oke, itu domainnya. Sekarang, kodomainnya gimana? Kodomainnya. Apa? Range-nya ya? Nah, range-nya gimana? Nah, kalau kita lihat range-nya, kalau kita lihat range-nya,
ini dia bisa menghasilkan positif nggak? Bisa. Positif bisa. Bisa. Negatif bisa berapapun. Bisa. 0 bisa nggak? Enggak. Enggak kan ya? Enggak kayak. 0 tidak bisa. Tidak bisa. Maka range-nya bisa kita tulis X-nya tidak akan bisa 0. Nah, seperti ini bisa. Lebih besar daripada 0 bisa nggak? Atau positif? Bisa. Kita cek, akan bisa lebih besar daripada 0 pecahan seperti itu. Maka range-nya kita tulis saja. X tidak bisa sama dengan 0. Atau tadi, range-nya kita tulis tadi X kurang dari 0. Atau X lebih besar daripada 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman? Silakan, kalau ada yang mau bertanya, ada sisa waktu 4 menit lagi. Sebelum saya tutup. Nanti kita lanjut lagi insya Allah minggu depan ya. Kak, Silakan tadi kalau ada yang temanya, mau ditanyakan lagi. Kak, tadi temanya domain, kodomain sama apa aja, Kak? Fungsi relasi. Ini Fungsi mohon relasi. maaf, ada kendala, saya tidak bisa memonitor kalian. Tapi kalian bisa mendengar jelas suara saya ya? Iya. Bisa dengar jelas. Kalau mau nanya di chat. Chat aja. Chat aja kalau nanya. Nanti Salah. Kalau fungsi, sebentar saya cek dulu. Chat lagi aja. Salma. Ada namanya Salma. Nggak bocor. Pak, kalau fungsi yang bawah kodomain itu nggak ada, kan? Oh iya, kalau yang dari fungsi seperti ini, modelnya seperti ini, itu kodomainnya ya bebas gitu loh, bisa berapapun, seperti itu. Temanya itu fungsi komposisi dan inverse. Ini basicnya dulu, pengantarnya tentang fungsi. Nah, insya Allah minggu depan kita baru masuk ke itunya, ke komposisinya dan inverse-nya. Oke, saya ulangi lagi tadi yang bertanya, Pak, kodomainnya untuk fungsi yang ini gimana? Ya ini berarti kodomain itu ya bebas aja, tapi di bagian kodomainnya itu ya ada merupakan hasil dari fungsi ini gitu loh. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, masih ada waktu 2 menit lagi. Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi, saya cukupkan. Insya Allah kita ketemu minggu depan, kita lanjutkan topik ini ke komposisi dan inverse-nya. Komposisi inverse-nya, mudah-mudahan tetap saya diberikan kesehatan ya. Saya Tom, tetap semangat belajar. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.